wabarakatuh, teman-teman dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis ya. Mohon maaf karena saya baru bisa memberikan perkuliahan pada kesempatan malam kali ini. Baik, kita langsung saja ya teman-teman. Pancasila yang ketiga, materi kita adalah Pancasila dan Dasar Negara. Nah, teman-teman, kita bisa lihat ya di sini slide-nya. Jadi Pancasila sebagai dasar negara ini bisa kita lihat pada Undang-Undang Dasar 45 atau konstitusi kita ya. Konstitusi itu undang-undang dasar ya. Yang konstitusi itu undang-undang dasar. Nah, Undang-Undang Dasar 45 ini yang disahkan pada 18 Agustus 45 ini menyepakati dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Sehingga Pancasila itu adalah sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila juga merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Nusantara yang bertransformasi menjadi bangsa Indonesia dan dalam mewujudkan negara bangsa Indonesia, yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Harus berdasarkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan. Nah itu. Jadi tujuan utama bangsa kita itu adalah keadilan. Keadilan itu harus diraih dengan cara apa? Yang pertama adalah ketuhanan. Bangsa kita harus bertuhan dulu. Setelah itu berkemanusiaan. Setelah berkemanusiaan maka dia akan saling bersatu satu sama lain. Maka setelah terjadi persatuan tentu akan ada riak-riak, adanya perpecahan, mungkin adanya perselisihan, perbedaan pendapat, maka diselesaikan dengan cara apa? Kerakyatan, yaitu musyawarah dengan penuh kebijaksanaan. Jadi kalau kita misalnya dalam sebuah organisasi kita mengedepankan perasaan marah, emosi, kemudian mengutamakan justru dengan voting, itu justru menyalahi Pancasila sebenarnya. Karena Pancasila itu mengutamakan musyawarah, jadi semuanya itu bisa dimusyawarahkan dengan baik. Ya, itulah jiwa-jiwa Pancasila ya. Maka kalau teman-teman itu lebih suka berdamai, lebih suka bermusyawarah, maka sebenarnya teman-teman telah melaksanakan pengamalan Pancasila. Kemudian Pancasila itu tadi ya adalah sebuah kristalisasi. Sebenarnya bukan ciptaan Soekarno ataupun ciptaan Supomo ataupun ciptaan Hatta. Tapi Pancasila adalah sebuah kristalisasi nilai-nilai hidup dari masyarakat Indonesia tersendiri ya. Hidup dari masyarakat Indonesia sendiri kemudian digali kembali oleh para bapak pendiri bangsa kita. Ya ibaratnya permata yang sudah yang terkubur begitu ya, digali kembali untuk kemudian dipoles kembali untuk biar mengkilap kembali dan dipajang sebagai hiasan, kan seperti itu ibaratnya ya. Demikian juga Pancasila. Jadi dia sudah ada terlebih dahulu, bukan ciptaan. Nilai-nilai itu sudah ada ya, sudah teman-teman bisa lihat di masyarakat kita itu masyarakat yang cinta damai, masyarakat yang tidak suka memperpanjang masalah, masyarakat yang lebih suka memendam perasaan daripada mengungkapkannya, kan begitu. Ketika BBM naik misalnya, masyarakat kan lebih suka diam kan. Walaupun itu sebenarnya menyakitkan bagi mereka, kan begitu. Itulah sebenarnya jiwa-jiwa yang kemudian terkristalisasi yang kemudian menjadi Pancasila yang digali kembali oleh para bapak pendiri bangsa kita. Nah, Pancasila sebagai sumber tertib hukum di Indonesia ini menurut Prof. Kailan yang bisa dibaca sendiri ya. Ini banyak sekali bisa dibaca sendiri di bukunya Prof. Kailan. Teman-teman tidak perlu beli bukunya Prof. Kailan, ini biasanya di internet ada, bisa di-download sendiri ya. Jadi bukunya Prof. Kailan ini tidak perlu beli karena teman-teman bisa bisa mendownload di internet. Gitu aja bisa baca sendiri ya, banyak sekali soalnya. Kemudian teman-teman ini bisa dilihat dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi Pancasila sebagai paradigma kehidupan berarti Pancasila merupakan dasar kerangka berpikir fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia memandang dunia dalam kerangka Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Misalnya dalam melaksanakan pembangunan nasional, bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai barometer atau ukuran ya keberhasilan pembangunan. Apa pembangunan dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan nilai-nilai berkembang dalam Pancasila ataukah malah bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi misalnya dalam hal pembangunan gitu ya, tidak boleh kita mengutamakan hanya untuk kemajuan
fisik, tetapi harus memikirkan juga bagaimana efek ekologisnya, bagaimana efek moral bagi masyarakat. Apakah pembangunan itu baik bagi keberlangsungan adat istiadat ataupun moral masyarakat di situ. Ya misalkan kalau pembangunan hotel misalnya, pembangunan hotel mewah gitu misalnya. Apakah penting misalnya di sebuah hotel, di sebuah lingkungan yang katakanlah tidak memerlukan itu, belum memerlukan itu. Karena nanti kalau ada hotel begitu ya, misalnya nanti akan bermunculan mungkin tempat-tempat prostitusi mungkin ya, yang itu justru akan membuat moral masyarakat di situ justru semakin rusak gitu. Ya, maka pembangunan itu harus memperhatikan bagaimana moral masyarakat, keberlangsungan moral, etika, adat di sekitar wilayah tersebut. Maka ketika pemerintah itu membangun tidak bisa sembarangan. Pemerintah harus meminta pendapat dari tokoh agama atau masyarakat di sekitarnya. Jangan hanya berdasar kepada kepentingan pembangunan nasional yang ujung-ujungnya kemudian untuk kepentingan para cukong-cukong, para pemodal ya, yang kemudian ada unsur-unsur korupsi di situ. Ya, korupsi itu kan tidak hanya masalah uang ya, termasuk korupsi kebijakan, korupsi kewenangan ya. Orang yang melakukan kewenangan yang bukan kewenangannya itu juga termasuk korupsi. Orang yang memberikan suatu kebijakan tapi padahal dia tidak berhak untuk mengeluarkan kebijakan itu juga termasuk korupsi. Korupsi kewenangan namanya. Abuse of power namanya. Abuse of power itu adalah penyalahgunaan wewenang, itu juga bagian dari korupsi. Maka kalau ada pemimpin sewenang-wenang itu juga bagian dari korupsi sebenarnya. Dia itu perilaku koruptif. Kemudian tantangannya dihadapi Pancasila saat ini, Pancasila ditantang oleh liberalisme, berdalih pembangunan infrastruktur yang dibangun dengan utang. Nah ini, utang kita banyak kan ya sekarang. Ini juga bagian dari liberalisme yang masuk secara tidak kita sadari. Padahal kita itu bangsa yang, kata Bung Karno itu, kita anti neokolonialisme. Kata Bung Karno loh ya. Bung Karno itu yang dimaksud neokolonialismenya Bung Karno itu maksudnya apa? Ya liberalisme itu, kapitalisme yang terselubung dengan dalih-dalih pembangunan infrastruktur, kemudian mengenyampingkan hak-hak masyarakat, hak-hak rakyat. Itu adalah bagian dari neokolonialisme sebenarnya. Ya, maka kalau pemerintah itu tidak memperhatikan kepentingan rakyat, membangun serampangan begitu hanya memperhatikan kepentingan ekonomi semata, maka itu sebenarnya adalah mereka memasukkan nilai-nilai liberalisme di dalam pembangunan kita. Maka itu sebenarnya menyalahi kepentingan nasional justru itu menyalahi juga beberapa sila di Pancasila kan. Kemudian Pancasila ditantang oleh komunisme sehingga banyak simbol-simbol agama diserang, termasuk juga simbol-simbol agama dilecehkan, termasuk juga para ulama dikriminalisasi. Itu juga bagian dari komunisme yang terselubung yang sering kita jumpai ya saat akhir-akhir ini, apalagi di bulan-bulan September begitu ya. Biasanya munculnya di saat-saat seperti itu. Pancasila ditantang oleh individualisme, di mana kesenjangan yang sosial antara si miskin dan si kaya itu sangat luar biasa. Individualisme ini kan banyak ya sekarang, banyak crazy rich yang ternyata dia dapat kekayaan dari penipuan. Dia kan individu-individu yang kemudian kaya sendiri, yang lainnya ditinggal miskin dengan cara menipu yang tidak tahu ini. Uang sudah nggak punya, ada sedikit, dia tertarik ke situ, kemudian disedot oleh para kapitalis itu, dan kemudian ternyata dia ditipu. Yang kaya ya dia lagi kan begitu. Itu juga bagian di individualisme. Kapitalisme itu kan sebenarnya aspek individualisme dari ekonomi pasar bebas kan ya. Seseorang bebas siapapun bersaing bahkan dengan cara sikut-menyikut satu sama lain kan begitu. Di dalam ekonomi Pancasila tidak begitu. Ekonomi Pancasila itu adalah ekonomi yang lebih ke arah pemikiran Hatta ya, pemikiran Muhammad Hatta, di mana ada konsep koperasi agar bisa maju bersama ya, satu kelompok itu bisa maju bersama, tidak maju sendiri-sendiri gitu ya. Nah, menafsirkan Pancasila tidak bisa sembarangan teman-teman. Jadi saya menyayangkan gitu ya jika banyak bahkan YouTuber pun bisa ngomong tentang Pancasila panjang lebar, padahal dia bukan seorang dosen Pancasila, dia bukan juga bergelar mungkin pengajar Pancasila juga bukan gitu ya, tapi dia ngomong Pancasila, dia ngomong seolah-olah ini intoleran, oh ini tidak boleh toleransi, ngomong kosong begitu ya, padahal dia itu sepenuhnya sebenarnya ngomongannya tidak benar. Maka seperti menafsirkan Al-Quran itu ya, kan tidak semua ulama bisa menafsirkan Quran, hanya ulama-ulama tertentu yang dia memang mempunyai ilmunya gitu ya, dia belajar pada konsep itu gitu ya,
kemudian dia lulus, kemudian dia menafsirkan itu, mengajarkannya kepada murid-muridnya. Begitu juga dengan para penafsir Pancasila. Dia hanya para ahli-ahli tertentu yang mungkin yang pertama adalah tentu saja pengajar Pancasila yang telah berpengalaman sekian tahun mengajar Pancasila, dan dia juga memang dosen yang berkompeten di bidang itu, kan begitu. Jadi misalnya kita nggak perlu banyak mempercayai TikTok atau mempercayai status WA yang seolah-olah Pancasilais, nasionalis gitu, yang lain tidak gitu, omong kosong semua. Yang jelas teman-teman punya dosen-dosen yang di bidang itu, kalau ada sesuatu bisa dikonsultasikan dengan dosen Pancasila masing-masing kan ya, di fakultasnya masing-masing kan ada. Jadi Pancasila yang benar ya ini yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis, konstitusional maupun secara objektif ilmiah. Jadi berpendapat itu tidak hanya ngomong karena dia bayaran atau dia buzzer gitu ya, buzzer RP gitu ya, asal dibayar dia ngomong sembarangan. Jadi harus bisa dipertanggungjawabkan apa omongannya itu berdasarkan konstitusi dan secara ilmiah. Kemudian yang pertama, secara yuridis konstitusional artinya adalah Pancasila adalah dasar negara yang dipergunakan sebagai dasar mengatur menyelenggarakan pemerintahan negara, maka tidak setiap orang boleh memberikan pengertian atau tafsiran menurut pendapatnya sendiri, gitu loh. Yang bisa memberikan penafsiran tentu saja adalah para ahli, dosen-dosen Pancasila dan seterusnya. Dosen-dosen PPKN itu mendingan ya, masih bisa. Maka pemerintah itu sebenarnya kalau mau merevisi sebuah undang-undang yang berkaitan dengan di situ ada Pancasila, ada pemahaman tentang Pancasila, maka seharusnya mengundang dosen-dosen Pancasila, dosen-dosen PKN, kan begitu. Tidak hanya dosen hukum kan ya. Kemudian secara objektif ilmiah, karena Pancasila adalah suatu paham filsafat, suatu philosophical way of thinking atau philosophical system, maka uraiannya harus logis dan dapat diterima oleh akal sehat gitu loh ya. Maka Pancasila itu harus logis, harus sehat ditafsirkannya, bukan kita seperti tafsiran guru-guru kita di SD dulu ya. Guru-guru kita di SD kan menafsirkan Pancasila itu, wah Pancasila sakti, artinya Pancasila itu seperti sebuah burung garuda mistis begitu yang ekornya kalau digibaskan itu bisa membunuh seluruh musuh kan begitu ya. Itu omong kosong sebenarnya, tapi memang pemahaman mereka masih seperti itu. Artinya itu dulu guru-guru saya ya. Kalau sekarang tentu saja ditertawakan sama murid-murid. Yang jelas itu hanya semacam kiasan sebenarnya. Artinya ya hal mistis itu nggak benar. Memahami Pancasila secara mistis itu nggak benar. Artinya Pancasila itu bisa ditafsirkan secara logis. Kalau nggak logis ya itu berarti tafsirannya nggak benar. Itu ya, apalagi teman-teman mahasiswa ya masih percaya mistis tentang Pancasila itu ya jangan, itu malah akan menjadi bahan ketertawaan ya. Begitu ya teman-teman, mungkin cukup sedikit ini materi dari saya, mungkin hanya sekitar 15 menit ya teman-teman. Nanti silakan kalau ada pertanyaan bisa langsung WA saya ya, bisa ke kolom komentar untuk presensi ya. Hari ini bisa presensi, besok enggak apa-apa ya. Presensi besok enggak apa-apa, yang penting teman presensi di kolom komentar seperti format yang kemarin ya. Terima kasih teman-teman dari Fakultas Ekonomi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen. Semoga teman-teman tetap sabar, tetap sehat, tetap memiliki kekuatan, keteguhan untuk menjalani kehidupan ini. Insya Allah semua cobaan itu pasti akan berakhir dan berganti dengan kesenangan, kebahagiaan. Itu pasti ya, asal teman-teman menjalaninya dengan sabar dan tawakal begitu ya. Baik teman-teman, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.